Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, pada pagi kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan untuk memimpin doa. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan tadi memberikan kelancaran kita dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajarannya, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Rizky Indah Hadir. Wirahmawati Hadir. Muhammad Jul Hadir. Oke, alhamdulillah ya hadir semua. Baik, kita hari ini akan belajar tentang keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan juga Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Baik, sebelum memulai pembelajarannya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami bagaimana keteladanan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan juga Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian yang kedua, siswa dapat menerapkan keteladanan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan juga Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya ada yang tahu tidak siapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Salah satu khulafaur rasyidin. Ya, betul. Jadi Utsman bin Affan merupakan salah satu dari keempat khulafaur rasyidin. Nama lengkap dari Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abdul Asyam bin Abdul Manaf bin Usi bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai yang lahir pada tahun 577 Masehi di kota Mekah. Utsman bin Affan ini berasal dari keluarga Bani Umayyah yang kaya raya. Banyak sekali orang-orang yang tertarik dengan kepribadian beliau yang lemah lembut dan juga sopan santun. Nah, Utsman bin Affan ini diangkat menjadi khalifah yang ketiga yang menggantikan Umar bin Khattab pada tahun ke-664 Masehi. Sebelum diangkat sebagai khalifah, beliau itu sudah menampakkan sifat-sifat yang mulia, yaitu sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sangat menyayangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap malam hari beliau itu selalu menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat malam, kemudian membaca Al-Qur'an dan juga berzikir. Nah, adapun kelebihan Utsman bin Affan itu sangat banyak. Nah, pada usia muda, beliau itu sudah mampu mengenyam pendidikan yang tinggi, di mana pada anak-anak usia beliau pada waktu itu belum mengenyam pendidikan yang setinggi itu. Kemudian pada usia dewasa, beliau itu sudah menjadi saudagar yang sukses, yang kaya raya. Nah, tetapi hal-hal tersebut itu tidak menjadikan beliau sebagai orang yang sombong atau suka menumpuk hartanya. Malah sebaliknya, beliau itu sangat senang membagi hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, Alkisah pada waktu itu terjadi kekeringan yang panjang di kota Mekah kalau nggak salah. Nah, sumur-sumur yang milik orang Muslim itu sangat kering. Nah, pada waktu itu hanya satu yang tersisa, yaitu sumur milik orang Yahudi yang masih tersisa air. Nah, pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata,
siapakah yang mau membeli sumur milik orang Yahudi ini, maka Allah akan menyediakan surga baginya. Nah, seketika Utsman bin Affan ini langsung menjawab, ya Rasulullah, aku bersedia membeli sumur itu. Lalu dibelilah sumur itu dan digunakan untuk dipakai untuk orang-orang muslim demi kemaslahatan umat pada waktu itu. Kisah yang lain itu pada saat di kota Madinah pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq terjadi kelaparan karena kekeringan yang panjang. Nah, Utsman bin Affan yang mendengar berita ini langsung datang ke kota Makkah dengan membawa 1000 unta, di mana 1000 unta itu membawa bahan makanan yang lengkap untuk diberikan ke kaum muslim pada Nah, Utsman bin Affan itu mempunyai julukan yang sangat mulia ya. Ada yang tahu siapa apa julukannya? Saya tahu. Ya, coba. Zulur Ain. Ya, betul, Zulur Ain. Ada yang tahu tidak mengapa Utsman bin Affan ini mempunyai julukan Zulur Ain? Karena memiliki 2 cahaya. Ya, betul. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini mempunyai julukan Zulur Ain, yang artinya yaitu memiliki 2 cahaya. Kenapa memiliki 2 cahaya? Karena beliau itu menikah dengan 2 putri Rasulullah SAW, yakni Ummu Kulthum dan juga Ruqayyah. Rasulullah ini menyukai Utsman bin Affan sebagai menantu karena akhlaknya yang sangat mulia. Nah, beliau itu selain dermawan juga mempunyai kesabaran yang luar biasa, di mana pada waktu itu istri beliau itu sakit, tetapi beliau tetap menemani dan juga merawat dengan baik. Pada saat ditinggal kedua istri beliau tetap tabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita belajar tentang nilai-nilai keteladanan dari kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi, setelah kita mendengar cerita tadi, kita bisa mengambil nilai-nilai apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah berakhlakul karimah. Kemudian sopan santun dan juga lemah lembut. Yang ketiga yaitu adalah peduli kepada kaum yang lemah. Kemudian dermawan. Yang keempat yaitu mencintai Rasulullah SAW dan juga taat kepada Allah. Dan selanjutnya yaitu sabar dalam menghadapi cobaan dan juga tanggung jawab. Setelah kita mempelajari kisah dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, selanjutnya kita akan belajar tentang keteladanan dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ini dilahirkan pada tahun 599 Masehi, yang memiliki nama asli yaitu Haidar, yang artinya pemberani dan juga disegani, seperti keluarga beliau yang disegani oleh kaum Quraisy Makkah. Nah, nama Ali ini adalah nama pemberian dari Rasulullah SAW yang artinya tinggi. Sejak kecil Ali ini berada di bawah asuhan dan juga bimbingan dari Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah itu mengadukan Ali dengan sebutan bukan radhiyallahu anhu, tetapi karramallahu wajhah. Mengapa demikian? Karena Ali itu satu-satunya orang di antara 4 khulafaur rasyidin tadi yang tidak pernah menyembah berhala. Meskipun beliau itu tidak langsung masuk Islam, tetapi beliau tidak pernah menyembah berhala pada semasa hidupnya. Nah, Rasulullah ini senantiasa mendoakan Ali supaya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ini memiliki sifat-sifat yang luhur, juga kecerdasan dan juga keberanian yang tinggi. Kedalaman dan juga kedalaman ilmunya itu menjadi tujuan ketika sahabat-sahabat yang lain ingin belajar agama kepada Ali bin Abi Thalib. Selain cerdas secara intelektual, Ali bin Abi Thalib ini juga sangat pandai dalam menyusun strategi perang. Semua perang itu sudah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib. Yang tidak diikuti yaitu adalah perang Tabuk. Nah, beliau selain mempunyai kecerdasan yang tinggi, beliau juga mempunyai keberanian dan ketangguhan dalam berpedang, kemudian menunggangi kuda. Nah, nilai-nilai apa saja yang kita bisa ambil dari Ali bin Abi Thalib? Kalau mau berbuat kita apa saja? Sopan santun. Kemudian apa? Cerdas.
Ya, cerdas, sopan santun. Kemudian Pemberani. ya betul, pemberani dan Bijaksana. ya betul. Jadi ada 4 tadi ya. Pertama yaitu adalah berbudi kemudian cerdas dan bijaksana, kemudian pemberani dan juga bijaksana. Nah, apa saja hikmah dalam hikmah dari kisah keteladanan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib ini, yaitu adalah semakin mengingatkan kita akan perjuangan dan juga pengorbanan dari sahabat Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Yang kedua yaitu mendapatkan gambaran tentang sifat-sifat yang mulia, dan yang terakhir yaitu adalah memotivasi dan juga menginspirasi agar kita itu bisa beribadah lebih baik lagi. Baiklah, sebenarnya cukup untuk penyampaian materi ini. Sebelum Ibu menutup pembelajarannya pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan soal kepada anak-anak semua. Yang pertama yaitu julukan yang diberikan kepada Utsman bin Affan adalah, siapa yang bisa? Ya. Silakan Dwi. Zunur Ain. Ya, betul. Betul ya? Ya. Kemudian soal yang kedua, apa sih sikap yang paling menonjol dari keteladanan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Dermawan. Ya, betul. Beliau terkenal sangat dermawan ya. Peduli terhadap kaum yang lemah. Iya, pertanyaan yang terakhir nih. Sikap yang paling menonjol atau keteladanan yang paling kita bisa ambil dari keteladanan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah adalah cerdas dan pemberani. ya, betul. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, Ibu bisa menyimpulkan bahwa kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan itu bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tetap semangat ya dalam belajar. Ya. Baik, kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mohon maaf apabila Ibu ada kata-kata yang kurang tepat. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.